Salam, ketemu lagi dengan Seralpen. Bagaimana kabar anak kami kelas 11? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia di bab 4. Nah, adapun topik materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita fokus dulu membahas mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi adapun nanti tujuan pembelajaran kita kali ini Nah, baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita akan bahas latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, jadi yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda ini anak-anakku sekalian, tentu itu didasari oleh adanya politik etis. Jadi politik etis ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, yang mana politik etis ini merupakan politik balas budi dari Belanda terhadap rakyat Indonesia. Nah, jadi dengan adanya politik etis seperti yang sudah kita pahami bahwa politik etis ini nanti ada 3, yang mana Belanda itu nanti akan memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, kemudian irigasi, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Nah, jadi kalau kita ambil yang namanya pendidikan itu ternyata membawa dampak positif terhadap rakyat Indonesia ya, yang mana nanti beberapa daripada tokoh-tokoh kita atau orang-orang pribumi itu sudah menempuh pendidikan ya. Nah, jadi itu latar belakangnya. Politik etis ini tentunya nanti yang melahirkan golongan-golongan terpelajar ya, atau golongan cendekiawan untuk nantinya menyadarkan rakyat akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Maksudnya anak-anakku sekalian, selama kita masih melakukan perlawanan dengan Belanda pada saat itu ya, atau kolonial barat, itu masih bersifat kedaerahan ya. Nah, jadi semua itu mengalami kegagalan ya. Nah, jadi disinilah para kaum elit atau kaum cendekiawan kita itu berpikiran untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu tentu harus dilandasi yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, jadi itu yang diajarkan di dalam pergerakan nasional nantinya ya. Nah, itu latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu lahirnya nanti Sumpah Pemuda itu dipengaruhi oleh adanya peranan pers ya, nah, atau surat kabar. Jadi peranan pers ini sangat penting untuk menyadarkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya ya, kita lihat. Nah, misalnya organisasi pergerakan Budi Utomo nanti ada majalah Dharma Kondo ya. Nah, kemudian Syarikat Islam juga ada utusan India, Indis Partis ada di Express. Nah, kemudian Perhimpunan Indonesia juga ada Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Surat Kabar Indonesia Merdeka. Nah, jadi melalui surat-surat kabar inilah nantinya para kaum terpelajar tadi itu mulai menyadarkan rakyat Indonesia bagaimana pentingnya persatuan itu untuk menempuh sebuah kemerdekaan ya. Nah, jadi ingatlah anak-anakku sekalian bahwa peranan pers itu sangat mendukung ya dalam hal kemerdekaan kita. Kemudian yang selanjutnya kita masuk latar belakang yang ketiga, kita akan membahas bangkitnya jiwa nasionalisme ya. Nah, tentu anak kami sudah paham bahwa jiwa nasionalisme ini awal dari pergerakan nasional di Indonesia ya. Nah, jadi adapun nanti faktor yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional di Indonesia itu ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam Indonesia sendiri. Yang pertama, kesengsaraan akibat penjajahan ya. Jadi selama kita dijajah oleh bangsa barat, rakyat kita itu mengalami kesengsaraan ya, atau kemiskinan. Nah, kemudian yang kedua, lahirnya kaum cendekiawan tadi ya. Nah, tentu sangat berpengaruh ya terhadap lahirnya jiwa nasionalisme. Kemudian yang ketiga, mengingat kejayaan masa lalu.
Nah, maksudnya di sini kita mengingat kembali sejarah bangsa kita, yang mana pada saat kita masa kerajaan Sriwijaya ya dan Majapahit, kita sudah mampu menjadi negara kerajaan maritim ya yang paling disegani dulu ya pada masanya. Namun kenapa setelah nanti kedatangan bangsa Barat kita malah sengsara, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya peranan bahasa Melayu ya. Nah, jadi bahasa Melayu ini sangat dominan pada saat itu, sangat berperan dalam hal menyatukan bangsa ya, terutama dalam hal interaksi ya atau komunikasi begitu. Nah, itulah sebabnya nanti bahasa Melayu ini kemudian dijadikan sebagai bahasa nasional ya. Nah, kemudian faktor eksternal. Nah, ternyata selain faktor internal ada juga faktor dari luar, misalnya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Nah, artinya di sini Jepang itu mampu mengalahkan sebesar negara Rusia ya tahun 1905 itu di perebutan daerah Korea begitu ya. Nah, ini membuktikan kepada Asia bahwa ternyata ada sebuah negara yang hebat ya, yang sejajar dengan negara-negara Eropa, itulah Jepang. Jadi nanti disitulah sebenarnya propaganda Jepang itu mulai muncul, akan sama-sama mengusir bangsa Barat, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya faktor eksternal yang kedua, munculnya pergerakan nasional bukan hanya di Indonesia saja, ternyata juga di daerah-daerah atau Asia Afrika ya. Nah, misalnya di India ada Mahatma Gandhi nanti pejuangnya ya, Filipina, Cina, Turki dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga ternyata pengaruh paham liberalisme. Nah, jadi paham-paham ini, paham baru ini ternyata sudah menyebar ya. Nah, yang mana nanti paham-paham ini ternyata itu dipelajari oleh para kaum-kaum cendekiawan kita tadi ya. Nah, jadi paham liberalisme, nasionalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme inilah nantinya yang mendorong kita untuk bangkit secara nasional, secara bersama-sama untuk melawan kolonial dan imperialisme bangsa Barat begitu. Nah, jadi kita lihat dulu contoh-contoh organisasi pergerakan nasional yang lahir pada saat itu di Indonesia. Yang pertama itu anakku sekalian namanya Budi Utomo, organisasi Budi Utomo tahun 1908. Nah, ini merupakan ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Setomo, dan juga Gunawan. Nah, jadi organisasi ini anak-anakku sekalian sering disebut dengan organisasi nasional pertama di Indonesia ya. Nah, atau pertama dibentuk begitu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ya yang perlu kalian ingat. Jadi saking besarnya pengaruh daripada organisasi Budi Utomo ini, maka ini dijadikanlah sebagai hari lahirnya organisasi hari kebangkitan nasional setiap tanggal 20 Mei ya. Nah, itu selalu kita peringati Harkitnas ya. Nah, hati-hati, bukan hari pendidikan tapi Harkitnas ya. Kemudian meningkatkan derajat bangsa ya. Artinya tujuan daripada organisasi Budi Utomo ini tentu meningkatkan derajat bangsa ya. Yang mana derajat bangsa kita selama penjajahan bangsa Eropa kita sangat rendah ya nak ya. Nah, begitu. Kemudian organisasi yang kedua dapat kita lihat misalnya ya, muncul lagi lah Syarikat Islam tahun 1911. Nah, yang mana nanti sebelum SI namanya Syarikat Dagang Islam ya. Nah, kemudian berubah. Nah, ini didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muiz. Nah, organisasi ini disebut juga organisasi massa pertama di Indonesia ya. Kalau yang Budi Utomo tadi organisasi politik pertama, organisasi nasional pertama ya. Nah, kalau Syarikat Islam organisasi massa pertama. Kemudian tahun 1917 Syarikat Islam ini pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. Nah, karena nanti SI Merah itu disusupi oleh komunis ya. Nah, adapun tujuan daripada Syarikat Islam ini nantinya mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota yang kesulitan, memajukan pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru tentang agama Islam ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang namanya Indis Partis. Ini didirikan tahun 1912 yang kita kenal dengan tokoh pendirinya adalah tokoh tiga serangkai. Siapa itu? Ada Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Nah, kemudian
organisasi inilah nanti yang disebut sebagai organisasi politik pertama di Indonesia ya. Jadi hati-hati adik-adik. Nah, kalau dia Budi Utomo tadi organisasi nasional pertama ya, kalau dia Sarekat Islam itu adalah organisasi massa pertama, tapi kalau Indonesia Partis adalah organisasi politik pertama di Indonesia. Nah, kemudian tujuannya tentu menyatukan seluruh bangsa Indonesia, kemudian mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka yang dilandasi jiwa nasionalisme. Nah, selanjutnya juga ada muncul misalnya Perhimpunan Indonesia tahun 1908 yang didirikan oleh Muhammad Hatta di negeri Belanda. Nah, ternyata organisasi ini didirikan di luar Indonesia begitu ya, yang mana Muhammad Hatta melihat bahwa banyak juga orang-orang Hindia Belanda atau orang Indonesia yang menempuh pendidikan sampai ke negeri Belanda. Nah, jadi awalnya itu pelajar-pelajar yang di negeri Belanda itu disatukan, kemudian mereka melakukan membuat sebuah organisasi ya. Nah, kemudian organisasi inilah nanti yang disebut dengan organisasi pelajar pertama di Indonesia. Nah, tujuannya mempersiapkan Indonesia merdeka tentunya. Oke, kita lanjut. Ada lagi selain itu ada Partai Nasional Indonesia tahun 1927 yang didirikan oleh Insinyur Soekarno ya anak-anak ya. Organisasi ini disebut organisasi yang berlandaskan marhainisme ya. Ini diambil dari nama seorang petani yang hidup mandiri. Atas dasar itu Soekarno berniat menjadikan Indonesia berjuang di atas kaki sendiri atau berdikari. Jadi pernah saya baca juga bahwa Soekarno itu pernah jalan-jalan ya di sebuah sawah lah gitu ya. Lalu dia ketemu dengan seorang petani yang mana petani ini namanya pada saat itu Marhain ya, Marhain. Nah, kemudian Bapak Soekarno bertanya berapa anaknya. Nah, kalau tidak salah anaknya cukup banyak pada saat itu ya. Lalu bagaimana cara memenuhinya, siapa yang membantu? Nah, lalu si petani tadi menjawab tidak ada yang membantu, hanya hidup sendiri ya, hidup sendiri kira-kira itu. Nah, jadi dari sinilah sebenarnya Soekarno mendapat sebuah ide ya, bahwasanya Indonesia itu ternyata harus seperti marhainisme ya, artinya berdiri di atas kaki sendiri, harus mandiri begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita masuk lahirnya Sumpah Pemuda, inti daripada materi kita kali ini. Sumpah Pemuda ini boleh kita katakan merupakan tonggak ya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1915 R. Satiman kemudian Kadarman Sudardi mendirikan perkumpulan atau organisasi kepemudaan yang bernama Trikoro Darmo. Jadi nama organisasi pertama itu namanya Trikoro Darmo. Organisasi inilah nanti yang disebut dengan organisasi pemuda pertama di Indonesia anak-anakku sekalian ya. Nah, Trikoro Darmo ini Tri artinya 3, itu terdiri dari Sakti, Bakti, dan Budi ya nak ya. Nah, begitu. Kita masuk Trikoro Darmo ini bertujuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan meskipun keanggotaannya terbatas pada para pemuda Jawa pada saat itu ya. Nah, jadi perkembangan kemudian itu dalam Kongres di Solo tahun 1918 ternyata organisasi Trikoro Darmo itu diubah lagi namanya menjadi Jong Java yang artinya pemuda Jawa begitu ya. Nah, selanjutnya keberhasilan Jong Java sebagai organisasi kepemudaan ternyata itu membawa pengaruh atas munculnya juga organisasi-organisasi pemuda di beberapa daerah di Indonesia pada saat itu ya. Misalnya nanti ada Jong Java, Jong Pasundan, Jong Borneo, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, Jong Batak ya, Porti Merdeka. Nah, ini dia anakku sekalian. Jadi diawali dari Jong Java tadi, kemudian muncullah yang namanya Jong-Jong atau kumpulan-kumpulan para pemuda di berbagai daerah di Nusantara kita ya. Nah, Kongres Pemuda pertama itu terjadi pada tahun 1926. Nah, jadi berbagai perkumpulan pemuda mengadakan Kongres Pemuda pertama ini diketuai oleh M. Tabrani. Namun Kongres ini belum menghasilkan keputusan akhir. Nah, adapun alasannya anakku kenapa belum mencapai sebuah keputusan pada Kongres pertama. Yang pertama, tidak semua perwakilan pemuda daerah itu hadir ya. Nah, jadi yang kedua, masih ada perdebatan mengenai bahasa nasional yang akan digunakan, kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya Kongres Pemuda pertama itu belum membuahkan hasil ya atau keputusan begitu. Nah,
Kemudian selain itu, sebelum nanti Kongres Pemuda kedua, ada lagi peristiwa misalnya pada tanggal 17-18 Desember 1927 itu nanti diadakan rapat di Bandung untuk membentuk PP, mohon maaf ya nak ya, ini kurang P-nya satu lagi ya, PPPKI yang digagas oleh Soekarno ya. Nah, kepengurusan PPPKI ini nanti Dewan Penasehat itu Insinyur Soekarno, Ketua ISKAK Cokro Adi Suryo, kemudian sekretaris dan merangkap bendara namanya Dr. Samsi ya. Nah, ini dia ya, tujuan PPKI itu PPKI ini singkatan dari Pembentukan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia ya. Nah, jadi tujuannya dibentuk ini adalah mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. Jadi kan sudah semakin banyak organisasi dibentuk di Indonesia, jadi supaya jangan ada persaingan yang tidak sehat, maka dibentuklah ini. Kemudian yang kedua, menyatukan cara aksi dan juga arah perjuangan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama ya. Nah, kemudian mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lembaganya seperti Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi itu sebabnya nanti anak-anakku sekalian, setelah Kongres Pemuda kedua nanti, itu pemuda-pemuda dari daerah bukan lagi membawa bendera daerah masing-masing, namun mereka itu secara serentak mengangkat bendera secara bersama-sama, yaitu bendera merah putih. Nah, itu dia tadi yang dikatakan ya. Nah, jadi disinilah sebenarnya munculnya persatuan dan kesatuan itu ya, yang awalnya terdiri dari beberapa bendera daerah-daerah masing-masing ya, kemudian itu menyatu dan semua satu bendera, satu bahasa ya. Nah, coba kita lihat di Kongres Pemuda 2. Jadi Kongres Pemuda 2 ini berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Nah, mungkin sebentar lagi kita tanggal 28 nanti hari Selasa ya, kita akan merayakan lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini kembali diadakan Kongres Pemuda 2 di Jakarta yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Nah, seperti apa hasil Kongres Pemuda 2 ini? Yang pertama, ikrar Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi kalau ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3 kan? Tentu anak-anak udah paham ya, mulai dari SD sudah diajarkan. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan. Yang ketiga, menetapkan bendera merah putih menjadi bendera kebangsaan. Dan yang keempat, melebur semua organisasi kepemudaan dari berbagai daerah itu menjadi satu wadah, namanya adalah Indonesia Muda. Nah, lahirlah Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda ini sangat berperan dalam hal memperjuangkan kemerdekaan kita ya, kemerdekaan Indonesia. Ingat anak-anakku sekalian, kalau kita terpecah-pecah tentu sebuah tujuan tidak akan tercapai ya. Nah, itulah yang dipikirkan oleh para pemuda kita pada saat itu. Untuk mencapai sebuah kemerdekaan, tentu semua pemuda yang ada di daerah-daerah itu harus menyatu begitu. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Kita ketemu lagi di materi berikutnya membahas